Baik, selamat siang. Jadi saat ini kita selesai sidang di PNND. Agenda sidangnya adalah nota pembelaan ya, pledoi. Dalam nota pembelaan tersebut, sebagai penasihat hukum ya, kami melakukan pembelaan, dan juga Pak Beni juga ya, sebagai terdakwa juga membuat nota pembelaan pribadi. Jadi prinsipnya adalah semua unsur ya, ada banyak unsur ya, sebagian unsur yang dakwakan oleh penuntut umum itu tidak terpenuhi ya, tidak terpenuhi. Hanya justru penuntut umum dalam melakukan tuntutannya dia justru bersandar kepada bukan kepada fakta persidangan, namun kepada BAP penyidik gitu. Yang berikut juga kami nilai ya, tuntutan dilakukan oleh penuntut umum ya itu jelas ya, sebagai bentuk kegalauan atau kebingungan ya, karena dia sudah kehilangan akal. Jadi dia ajak lagi, tambah patungan lagi gagasan-gagasan yang konyol. Malah dia berlandaskan juga kepada surat permohonan penasihat hukum korban ya, yang di ahli waris yang lain ya. Justru dia berlandaskan surat permohonan penasihat hukum ahli waris yang lain ya, bukan Don Bosco. Jadi sebagai dasar untuk permohonan untuk memberatkan hukuman kepada Pak Beni SBK. Jadi ya ini kan sudah banyak kebingungan yang dilakukan. Jadi patungan kita, kalau patungan untuk jadiin bahan jadi bukti itu biasanya patungan tuh fakta-fakta hukum, bukti-bukti hukum ya. Ini saya anggap ini yang dipatung ini di kubur-kubur sebuah kekonyolan dalam proses hukum. Gitu. Mungkin lebih jelas di tambahan ya dari rekan saya. Baik. Sebelum saya tambahkan mengenai pembelaan kami hari ini, yang perlu saya sampaikan pertama bahwa pada saat kami pertama kali menangani perkara klien kami Bapak Beni SBK ini, kami sudah, sekalipun kami mendapat itu pada saat pemeriksaan saksi, kami sudah merasa bahwa ada aroma yang tidak sedap, yang bagaimana kasus ini, perkara ini dibuat sedemikian rupa, didesain sebegitu baiknya oleh mereka yang ingin mencari kepentingan dari pencairan dana asuransi Sriwijaya Air ini. Kemudian dalam menjalani perkara, fakta-fakta persidangan itu kami kami ikuti secara seksama, kami mencatatnya secara baik. Ternyata di dalam memberikan tuntutan hukumnya, penuntut umum hanya mengcopy paste keterangan-keterangan saksi yang ada di BAP. Begitu pula dengan keterangan klien kami di dalam BAP. Sedangkan fakta persidangan itu dikubur dalam-dalam dan dihilangkan sedemikian rupa seolah-olah bahwa keterangan yang di BAP itu benar apa adanya. Padahal setahu kami bahwa BAP yang dibuat di penyidikan itu penuh dengan rekayasa, patut diduga ya, penuh dengan rekayasa. Baik, kemudian mengenai pembelaan kami hari ini, kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende untuk membebaskan klien kami Pak Beni dari segala dakwaan penuntut umum, baik itu dakwaan pertama maupun kedua. Dakwaan pertama itu tentang pasal 378 tentang penggelapan, dan pasal keduanya pasal 372 tentang penipuan. Alasan kami meminta atau memohon kepada Yang Mulia untuk membebaskan klien kami bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, tidak satupun unsur, hanya unsur barang siapa saja, sedangkan unsur-unsur yang lain itu tidak terpenuhi sebagaimana fakta persidangan. Sehingga alasan kami untuk memohon kepada majelis hakim untuk membebaskan klien kami sangat mendasar. Cukup ini saja dari saya. Baik, mungkin sekian saja. Cuman dalam nota pembelaan ini kesimpulannya adalah kita tetap berusaha berjuang ya untuk melawan kasus titipan yang dibuat oleh advokat gadungan ya. Jadi sangat sedih ini kasus dibuat oleh advokat gadungan ya. Dia ngajak
advokat sungguhan untuk main advokatan ya. Jadi dia ngajak juga kepolisian yang polisi sungguhan untuk main polisian. Dia ngajak penuntut umum yang jaksa yang sungguhan, jadi main tuntutan, main kejaksaan ya. Jadi begitu. Jadi ya saya pikir jelas lah dari fakta persidangan. Jadi kita hanya ya mohon kepada Tuhan dan juga kepada majelis hakim supaya Bahar bin BK ini bisa dibebaskan ya, dari segala dakwaan penuntut umum. Sekian saja, salam keadilan.